Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas, dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 16 Januari tahun 2024, hari biasa pekan kedua. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau mencurahkan roh-Mu kepada siapapun yang Kau pilih dan Kau urapi. Perkenankanlah kami ikut menerima kekuatannya, agar menjadi manusia sesuai dengan cita-cita-Mu, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan 28. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, ketika tindakan kebenaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan para muridnya lalu dipertanyakan oleh orang-orang Farisi yang mempertanyakan dengan dasar juga aturan dari tradisi leluhur mereka yang sebenarnya diambil juga dari hukum Taurat, maka Yesus tidak melawan. Tuhan Yesus tidak menyerang balik orang-orang Farisi yang bertanya tentang tindakan Tuhan Yesus dan para muridnya yang melanggar hari Sabat, tetapi Tuhan Yesus menerangkan bahwa hukum yang telah diberikan Tuhan hendaknya tidak dipahami secara literal belaka, tetapi lebih fleksibel, karena para leluhur yang juga telah diberkati Tuhan, yakni seperti Raja Daud, juga pernah melakukan pelanggaran itu, dan itu tidak berakibat apapun karena yang dilakukan oleh Daud mendengarkan suara Tuhan yang hadir di dalam tindakan-tindakan yang benar, yakni demi keselamatan manusia. Maka di akhir keterangan Tuhan Yesus mengatakan bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Artinya bahwa manusialah yang menjadi kekasih Tuhan, tidak lebih rendah dibandingkan dengan hukum yang ditetapkan Tuhan melalui para leluhur. Tetapi hukum Tuhan itu telah dianugerahkan juga kepada tiap hati manusia yang berjuang untuk kebenaran, kebaikan, demi keselamatan manusia. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan banyak segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk taat setia kepada Tuhan Yesus yang berjuang mendengarkan taat dengan hukum Allah yang hadir di dalam setiap hati manusia demi keselamatan umatnya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.